Apa itu hoax? Hoax mengandung makna informasi atau berita bohong, berita tidak bersumber menurut KBBI. Sedangkan menurut Silverman 2015, hoax merupakan sebagai rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan tetapi dijual sebagai kebenaran. Bagaimana cara penyebaran hoax? Hoax dapat disebarkan dengan alat sebagai berikut. Yang pertama, narasi. Narasi biasanya digunakan untuk menggambarkan peristiwa seperti seolah-olah benar adanya. Narasi yang dibangun lebih kepada hal-hal yang membesar-besarkan, membanding-bandingkan, melebih-lebihkan hingga memprovokasi. Yang kedua, gambar atau foto. Gambar atau foto biasanya digunakan untuk menambah keyakinan kepada pembaca akan berita bohong yang dibuat. Yang ketiga, video. Video biasanya digunakan untuk menggambarkan peristiwa yang terjadi secara lebih nyata. Biasanya video yang digunakan tidak ada keterkaitan dengan peristiwa yang terjadi hingga telah diedit sedemikian rupa. Yang keempat, meme. Biasanya digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya tetapi bersifat humor dan lucu. Yang kelima, media massa. Biasanya digunakan sebagai alat dan atau sarana untuk menyebarkan hoax kepada khalayak secara serentak. Alasan hoax tetap ada. 1. Jurnalisme yang lemah. Jurnalisme yang lemah membuat konten hoax terus berkembang karena tidak terbiasa dengan proses verifikasi, cek dan recheck. 2. Ekonomi. Faktor ekonomi yang lemah membuat peredaran hoax terus ada. Bagaimana tidak, dengan memproduksi hoax atau mengarang berita, seseorang bisa mendapatkan penghasilan yang dapat mendongkrak ekonominya. 3. Internet. Kemunculan internet semakin memperparah sirkulasi hoax di dunia. Sama seperti meme, keberadaannya sangat mudah menyebar lewat media sosial. Apalagi biasanya konten hoax memiliki isu yang tengah ramai di masyarakat dan menghebohkan, yang membuatnya sangat mudah memancing orang untuk membagikannya. Keempat, munculnya media abal-abal. Kemunculan media abal-abal sama sekali tidak menerapkan standar jurnalisme. Keadaan ini tentu semakin memperburuk kualitas informasi yang tersebar di masyarakat. Yang kelima, pendidikan. Rendahnya kualitas pendidikan membuat seseorang tidak bisa menyaring informasi yang diterimanya, apalagi mencoba untuk bertindak kritis dengan membandingkan setiap informasi yang diterimanya dengan informasi yang ada di berbagai media mainstream. Yang keenam, literasi media. Literasi media yang rendah. Rendahnya literasi media membuat seseorang cenderung mempercayai sebuah informasi yang diterima, didapatkannya tanpa melakukan verifikasi. Rendahnya literasi media membuat seseorang cenderung untuk membagikan setiap informasi yang didapatkannya kepada orang lain tanpa mengetahui kebenaran sebuah informasi tersebut. Menurut Dr. Gina Indiajati SPKJ, setidaknya ada 3 faktor yang menyebabkan orang mudah mempercayai berita hoax, yaitu 1. Penyangkalan atas apa yang terjadi. Biasa sang penerima berita bohong akan menerima begitu saja karena seakan berlawanan dengan fakta yang ada. Kedua, teori konspirasi. Teori yang biasa menjadi awal dari berita bohong menyebar merupakan teori yang sama sekali belum teruji dan tidak bisa terukur. Penyebab ini yang biasa sangat berdampak karena sang penerima langsung mempercayai ini sebagai kebenaran dan menyebarkan ulang. Ketiga, keterikatan penerima secara ideologis, politik, atau aliran terhadap penyebar berita. Biasa faktor ini terjadi saat ada kompetisi politik atau saat ada ketegangan antar kelompok. Bagaimana cara kita dalam menyangkal hoax? Mari simak penjelasan dalam video berikut ini. Hoax seringkali menggunakan judul provokatif. Misalnya saja dengan memberikan jari ke pihak tertentu, isinya pun berisi berita resmi, hanya saja diubah-ubah untuk menimbulkan persepsi yang sama dengan penyebar berita hoax. Seperti halnya yang terjadi di masyarakat sampai dengan saat ini mengenai vaksin, di mana banyaknya isu yang menyebarkan berita hoax mengenai setelah dilakukan penyuntikan vaksin, banyak masyarakat yang mengalami kelumpuhan hingga kematian. Mari kita bersama-sama untuk melakukan penangkalan hoax dengan cara cek keaslian data sebelum Anda menerima berita yang benar.
kebenaran foto atau melakukan langkah-langkah riset image search atau penelusuran gambar terbalik. Masa sih vaksin senyum kematian? Tenang aja ya, aku saja lah. Tapi nanti kalau pesan kayak itu, kan bisa kena pasal juga aku. Tapi kalau nggak pesan rumahnya betul, kan kasihan kawan-kawan yang lain. Coba aku main rumah kawan-kawan gitu. Oh, kayak gitu rupanya ya. Iyalah, pasti vaksin itu udah diperiksa dulu kok, aman apa enggak untuk masyarakat. Untung tadi belum kusar. Rupanya kan beritanya belum pasti benar apa enggak. Jadi memang kalau kita dapat informasi nggak bisa asal gitu aja ya. Harus cek dulu benar apa enggak. Salah satunya bisa diskusi di grup. Dek, kenapa kak? Coba deh lihat, masa ada berita yang bilang kalau vaksin COVID-19 itu bisa bikin penerima vaksin meninggal dunia? Masa itu dapat beritanya dari mana? Ini di Google, jadi takut deh saya ikut vaksin. Jadi kita jangan mudah percaya dengan berita-berita situs yang belum pasti deh kak. Jangan mudah terprovokasi dengan judul berita. Karena banyak zaman sekarang orang sudah judul berita dan kata-kata memprovokasi kita. Sehingga kita tidak mengecek keaslian situsnya. Jangan mudah terprovokatif dengan berita-berita yang belum pasti. Coba deh, aku tanya dulu sama teman aku yang bisa mengecek keaslian situsnya itu benar atau hoax. Ya udah tanya aja dulu deh, soalnya takut nih ikut vaksin. Iya. Timbul meninggal dunia akunya nanti. Jadi hati-hati dengan judul-judul provokatif ya. Ada ribuan situs yang berpotensi untuk menyebarkan berita palsu atau berita hoax yang harus kita waspadai. Oleh karena itu, kita sebagai netizen yang cerdas harus bisa memilih informasi atau berita yang bersumber dari situs resmi. Nah, sekarang sudah tahu kan bagaimana cara mencegah dan menangkal berita hoax. Jadi, jangan sampai kita menyebarkan berita sebelum mengecek kebenarannya. Jadi, pastikan berita yang kita terima berasal dari situs resmi yang terverifikasi. Bisa dengan cara cek nama domain, cek informasi kota, cek daftar situs terverifikasi, atau dengan cara cek laporan transparansi dari Google.